Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yahrumul iqtiraru 'ala ghairi muqarrin lam yurjal wafa'u min jihatin zahiratin fawran fil hali wa indal hulul fil muajjali. Wa qala haram berhutang bagi orang yang belum madarat serta dari segi lahir tidak bisa diharapkan akan melunasi dengan seketika untuk yang dijanjikan pelunasannya secara kontan. Jadi haram kalau hutang tak perlu sangat. Jadi kalau memang emergensi yang mencekik sama-sama membahayakan baru boleh berhutang. Berhutang juga kalau berhutang yakin nanti kita akan bisa melunas secara kontan. Tuh, kalau tidak dibenarkan hutang tersebut itu dalam agama. Ya kalau kita kadang-kadang hutang kalau dagang tak berhutang saya tidak utama seumpama. Tidak, itulah masalah hutang, masalah besar tersebut itu tentang hutang tersebut ya. Haram berhutang bagi orang yang belum madarat serta dari segi lahir tidak bisa diharapkan akan melunasi dengan seketika untuk yang dijanjikan pelunasannya secara kontan. Wa indal hulul fil muajjali, dan melunasi setelah sampai waktu pembayarannya untuk hutang yang ditangguhkan masa pembayarannya tersebut. Tidak mudah ternyata berhutang itu ya. Maka Rasul berkata, ujar Nabi, iyyakum wad-daina fa innahu hammun bil-laili wa madallatun bin-nahar. Hindari dari kamu, jangan sekali-kali berhutang. Karena hutang itu malam kita gelisah tidur, siang malu lewat depan orang. Tuh, itu tentang masalah hutang tersebut ya. Wa qala kal iqtirad 'inda al-'ilmi wa dhanni min akhidhihi annahu yunfiqu fi ma'siyatin. Bagaimana sebagaimana haram pula hutang bagi orang yang diketahui secara yakin atau perkiraan bahwa akan menggunakan untuk maksiat, tidak boleh dihutangi. Dan haram dia berhutang, betul begitu ya. Dan ini kadang hutang memang tidak emergensi, tidak, memang sengaja ya kan. Wa yahsulu bi ijabin ka aqradtuka hadza au mallaktukahu ala an tarudda mithlahu au khudhu wa rudda badalahu au isrifhu fi hawaijik wa rudda badala. Ada contoh iqrar pinjam itu terjadi dengan ijab ya, timbang terima, seperti saya hutangkan ini kepadamu atau saya milikkan ini kepadamu agar kamu kembalikan sebesar itu pula, saya. Atau ambillah ini dan kembalikan lagi gantinya. Atau gunakanlah ini untuk kepentinganmu dan kembalikan gantinya. Tidak boleh lebih. Kalau lebih itu riba. Apalagi dia minta lebih malahan. Ya. Bain hudhifa wa rudda badalahu fa kinayatun wa khudhu faqat lagun illa in sabaqahu aqridni hadha fayakunu qardan au a'tini fayakunu hibatan lawalik talau tasar ala wa mallaktukahu walau yaumil badala fahibatun wa illa fakinayatun. Betul. Apabila perkataan dan kembalikanlah gantinya, kata orang yang mengutangi kita itu.
dibuang, maka berlaku sebagai kinayah. Ya, kinayah itu sindiran. Dosa kau tambahi dan dosa kau kurangi. Sedang perkataan hanya ambillah adalah tidak jadi, kecuali bila sebagai jawaban atas hutangilah saya barang ini, maka menjadi sebagai hutang, atau sebagai jawaban berilah kami, maka menjadi sebagai hibah. Apabila menyingkat dengan saya milikkan ini untukmu dan tidak memaksudkan agar diganti lagi, maka sebagai hibah. Kalau memaksudkannya, maka sebagai kinayah hutang. Jadi tidak sebagai sindiran, kata yang tidak jelas, tapi namanya hutang juga ya. Wa qala walau ikhtalafa fi niyatil badali suddiqal dafi'u li anna a'rafu bi qasdihi. Seandainya dua belah pihak bercekcok mengenai ada maksud penggantian apa tidak, maka pemberi baranglah yang dibenarkan karena dialah yang lebih mengetahui maksud hatinya. Au fi dzikril badali saddiqal akhidhu fi adami dzikr li'annahu al-aslu was-sighatu zahiratun fi madda'ahu. Wa qala kalau mengenai telah disebut penggantian apa tidak, maka penerima barang dibenarkan dalam dakwaannya bahwa belum disebut, karena keadaan belum disebut itulah asal kejadian yang ada, dan karena pertanyaan adalah jelas dalam apa yang didakwakan. Terakhir tampiutan. Wa qala walau qala limuqarrin at'amtuka bi'iwadin fa ankara suddiqa al-mut'imu hamlan linnas ala hadhil makrumati. Apabila berkata kepada orang madarat, orang yang sedang mudarat, engkau kami beri makan dengan mengganti sesuatu, kemudian orang itu mengingkarinya, maka pemberi makan dibenarkan. Karena sebagai anjuran kepada orang-orang agar melakukan perbuatan yang bagus terpuji ini. Walau qala wahabtuka bi'iwadin faqala majjanan siddiqal muttahibu. Apa yang berkata saya hibahkan padamu dengan menukar sesuatu, lalu penerima mengatakan majjanan, gratis, dibilang. Maka penerima hibah dibenarkan. Ya, tuh. Majjanan tuh gratis atau free ya. Walau qala ishtarili bidirhamit khubzan fashtara lahu kana dirhamu qardan lahibatan alal mu'tamadi. Kalau berkata belikan saya roti memakai uangmu, ya, kemudian membelikannya, maka uang pembelian itu sebagai hutang, bukan hibah, karena suruh orang belikan, ya, menurut pendapat yang dipegangi yang mu'tamad. Pada berduit tolong belikan dulu lah, ya, nanti, nah, itu kan, artinya kita yang menyuruh, kita akan ganti, walaupun makan sama-sama sama dia. Kau belikan dulu saja lah dulu, belikan 10.000 mungkin, makan sama-sama. Tetap yang menyuruh itu mengganti 10.000, bukan yang diajak makan itu ya. Wa qala wa qabulin muttasilin bihi ka aqradtuhu wa qabiltu qardahu. Iqrar, hutangi tadi terjadi di samping dengan ijab, ya, aku utangi, aku terima gitu. Juga dengan kabul yang bersambung dengan ijab, misalnya saya hutangi dengan itu atau saya menerima hutang barang itu.
Kita mana pernah gitu deh, utang-utang sudah selesai, nah bayar kagak, padahal itu masalah besar. Ya, utang itu ya, tidak akan selesai. Ya, sampai akhirat nanti tidak selesai itu masalahnya, utang itu. Ya. Kenapa tuh? Ada yang mau tanya di situ? Naam al-qardu al-hukmi kal infaqi 'alal laqitil muhtaj wa it'amil ja'i' wa kiswatil 'ari la yaftakhiru ila ijabin wa qabulin. Memang ya, hutang dari segi akibat hukumnya mengembalikan dalam jumlah yang sama. Tuh akibat hutang mesti dikembalikan yang sama. Kalau kita sengaja beli kan namanya riba ya. Adalah tidak memerlukan ijab kabul. Sebagaimana juga dalam masalah pemakaian barang temuan oleh penemunya yang melarat, memberi makan kepada orang kelaparan atau memberi pakaian kepada orang yang tak memilikinya, itu tak penting ijab dan kabul. Ku terima ya, aku makan, aku berikan pada, tidak, itu langsung sajalah. Ya, kena asal itu beda ya. Wa minhu amru ghairihi bi'ata'i ma lahu gharadun fihi ka'i'ta'i sya'irin aw zalimin aw it'ami faqirin aw ibda'i asirin ya wa ammir dari, termasuk akar hukmi, hukum dari segi akibat hukumnya. Kita utang apa? Yaitu memerintahkan orang lain untuk memberikan sesuatu karena maksud yang memerintahkan. Misalnya memberi kepada penyair, orang zalim, ya, memberi makan fakir, menebus tahanan, atau memerintah, ya, semarakkanlah rumahku, katanya itu. Nah, itu ada termasuk juga hutang dari segi akibat hukumnya itu. Jadi semarakkan dengan orang membawa apa di situ, maka dibayar yang menyuruh itu. Paham? Kalau kasih lo pejabat itu dulu, dia bilang aku tak sempat ke situ, kau bayarkan saja dulu. Dan takut tadi yang menyuruh itu yang menanggung. Ya. وقال جمع لا يشترط في القرض الإيجاب والقبول واختاروا الأذرع وقال قياس جواز المعاطات بالبيع جوازها هنا. Segolongan ulama berkata dalam hutang tidak dipersyaratkan ijab dan kabul. Ku terima, nah, hutangnya. Ya, aku menghutangi Anda, aku terima, nanti aku berikan, itu tidak ada ya katanya. Pendapat ini dipilih oleh Imam Adzra'i dan katanya dengan mengkiaskan kebolehan jual beli secara mu'atat. Jual mu'atat itu apa? Jual bandrol. Betulnya sudah, karena kita masuk supermarket orang kafir yang punya seumpama, itu tidak sah jual beli. Aku beli, aku jual, tidak sah jual beli itu, karena yang kafir yang punya. Ada bandrol bertulis itu di berapa, maka dibayar harga itu, dan tidak ada tawar menawar. Ya, kita kan supermarket sudah ada tulisannya kan, nama itu kan negeri kita orang kafir yang punya. Nah, itu tidak ada ya, kabul. Seperti kita jual bagi anak yang memais, anak kecil, tidak sah jual beli dengan mereka tersebut itu. Maka semestinya kamulah yang pergi ke pasar. Kalau guru-guru kami di Mekah itu, walaupun alim besar, dia datang bawa sangke itu ke pasar. Dulu Syed Amin Qutbi itu yang dengan sinan Nabi itu, dia kalau ke pasar bawa payung satu, sangke satu, ke plastik, ya, itu zambil bahasa Arab, beda, basket. Pergi dia belanja, dia tak kasih perempuan belanja. Lama-lama begitu dia. Di sini dulu Allahyarham Tuan Guru Daud Arif Billah, dia ke pasar tak mau, suruh istri anak. Takut kenapa? Kalau perempuan ini pertama kan nampangkan model, yang kedua banyak tawarnya, ya, yang ketiga lambat. Tuh perempuan, ya, kalau laki-laki kan menawar 2-3 kali malu kan, kamu nih kita orang tunggal macam betina. Tuh.
Kalau laki-laki kita malu banyak tawar itu, paham tak? Nah, sudah menawar pula perempuan minta tambah pula sekilo, tambah bang, dia bilang. Paksa yang orang tuh ngasih, tuh, ya semestinya anda, dah suruh emaknya pergi ke pasar, awak pergi, ya anaknya pergi, jangan emaknya, mama tulis sajalah sudah kalau mau beli, tak bagus perempuan ke pasar, ya dia masuk paling duluan, balik paling belakang tuh perempuan. Kalau ditutup kedai itu masih nongkrong lagi di situ. Ya, anda kalau ke kedai, ke pasar siap anda menunggu tuh gelisah dengan perempuan masuk toko. Ya, jadi kalau buat makanan sehari-hari tak usahlah, suruh kau sajalah pergi ke situ. Nah, kecuali ada kisah situ kali bibi-bibi apa yang jualan pakai motor tuh dah. Nah, itu dah, tunggu di rumah itu beda kan. Itu lebih minimalis lagi. Kalau ibarat rumah tuh harganya enteng, beli biskuit saja. Kalau ke pasar kan malu kan, mungkin beli setengah on cabai. Nah, ya dah, di situ bisa kan? Nah, Bi, 200 rupiah nih, bisa tak cabai sebatang? Ya bisa kan? Nah, itu tadi mesti paham. Orang itu tidak mau dia belanja suruh istrinya. Syekh Zakariya tuan guru kami itu sama Syekh Hasan Al-Padani. Kalau ulama itu di Makkah itu speakernya, tukang yang ngomong ibarat itu Syekh Zakariya namanya. Ada orang dari Medan asal, ulama Mekah besar, sekelas itu. Nah, itu tadi begitu juga mereka tidak mau menyuruh istrinya, kan? Ya, kita ikutlah begitu. Kita tidak tahu beres saja. Pokoknya tahu masak dulu beres. Kau lah ke pasar, rumah biarnya masak, ya tak? Ya, kadang-kadang bini tak tahu dia apa yang mau dimakan suami. Nah, kau beli sendiri bawa ke rumah. Ini malas betul ya tak gawe. Nanti kalau bini ada yang ditengok pula salah pula nanti. Nih tadi bilang sampai pula tunggu di jalan tuh. Ya. Nah, kenapa tuh? Jadi ilmu atat itu jual bandrol tuh, tulisannya udah ada. Tapi kita yang bandrol cuma rokok apa bandrol tuh. Coba yang parah-parah tuh dikasih bandrol, tak ada kurang, betul tak? Iya, jual balak semua. Asap dijual, menyusahkan orang. La haula wala quwwata illa billah. Wa inna ma yajuzul qardu min ahli tabarru'in bima yuslamu fihi min hayawanin wa ghairihi walau nuqdan maksyusan. Hanya saja utang piutang diperbolehkan dengan orang ahli tabarru', orang yang punya hak, ya, pentasum harta sukarela. Nah, jadi orang itu dikiaskan nih, kami serahkan uang kepada anda nih sekian juta, silakan sama anda. Kita mau utang di situ, itu masih bisa di situ utangnya, ada. Tuh. Tapi tak tahulah di kita nih ya, utang-utang hilang tuh lah orangnya. Dalam barang-barang yang sah menjadi muslam fi barang pesanan, ya, baik berupa binatang atau lainnya, berupa uang, emas atau perak yang tidak murni. Juga tuh. Babul bai ini panjang, jual beli ini masalahnya ya. Na'am yajuzu qardul khubzi wal ajini wal khamiri al hamid larrubati al auja wa hiya khamiratu labanin hamidin tulqa ala laban liyaruba likhtilafi hamubatiha al-maqsudati. Apa nih? Ya, boleh hutang roti atau adukan bahan roti atau ragi pemasam. Tuh. Bukan ragi pembiak, lain dia. Nah, dia orang bikin tapai itu ada juga raginya. Itu yang merangsang supaya manis itu, merangsang beras supaya keluar manisnya, itu namanya ragi juga. Itu ragi ulama itu ada di kitab Tajul Muluk itu. Mereka membuat ragi itu ulama juga dulu asalnya. Puasa seminggu dia puasa untuk tentang masalah ragi itu. Tapi orang salah gunakan tuh ragi. Ragi bikin tapai 2-3 hari, airnya mantap, minum goyang kepala. Tuh, alkoholnya tinggi udah.
Makanan apa idola hari raya kata orang kita, idola apa? Nasi busuk. Jadi manis, ya dah. Nah tuh. Dan alkoholnya tinggi, saudara. Ya dah, ada namanya di orang Jawa siapa namanya itu berem. Ya, nah, itu ada yang dari tapai hitam, apa beras hitam, apa namanya ketan hitam, ketan putih, beras puhung. Hati-hati itu makan. Kalau kesenangan kita tidak tahu tuh kadang-kadang dengan sebab itu mungkin doa kita tidak mustajabah. Tengok nih masalah ragi nih. Sedagi. Jadi ragi itu gunakan pemasam untuk mengembangkan roti itu. Ya, kan ada sekarang yang pengembang itu. Tapi bukan pengembang untuk yang memabukkan tersebut, tidak. Ya. Tengok ke orang bikin apa namanya tempe, apa? Ada nama itu apa namanya? Ada ragi juga ada tuh. Ada ya, yang agak merah tua tuh baunya, tapi kata orang itu bukan main enaknya bikin. Apa nama itu? Bacem. Mana tahu kau? Ya, kau tahu martabak itulah. Ya. Boleh hutang roti atau adukan bahan roti atau ragi pemasam, ya. Bukan ragi yang penarik supaya manis, ya, tape. Ya. Tapi tidak boleh hutang menurut yang lebih berwajah. Maksudnya ragi untuk membuat susu yang telah masam menjadi mengendap. Karena perbedaannya ya rasa masam yang dimaksudkan. Ada namanya fermentasi. Itu beda. Kalau kita tanah Arab fermentasi, kalau kita ada yogurt apa nama tuh? Yakul apa nama itu? Ya. Kalau kita laban tuh susu yang difermentasi, rasanya asam. Ada namanya lagi zabadi, itu kental. Ada kental keras, itu namanya cheese, jubun. Banyak namanya. Ada susu yang dikentalkan, dikeringkan, dibulatkan, itu namanya akid. Ya, nanti disiram sama air. Tuh. Laban, kalau halib itu susu kental manis. Kalau susu bodra itu susu yang pakai susu bubuk. Ya, kalau susu perempuan apa? Halib juga lain, sadyun namanya. Beda, kalau kau susu ya susu dah. Ya, baina sadyaini, antara dua susu. Ya, paham tuh? Ya. Lah, ini tahu pegang tahu susap aja, namanya tak tahu apa nih? Macam orang juga lah. Kambing kau. Ya. Allah. Enggak ada nyentuhkan nenek malam Jumat nih. Ya Latif. Ya. Walau qala aqridni asharatan faqala khudha min fulan fa in kanat lahu tahta yadihi jaza. Wa illa fahuwa wakilun fi qabdhiha fala budda min tajdidi qardhiha. Ya, jadi bikin santai, tidak bisa cepat-cepat ya. Apabila berkata hutangilah saya 10 katanya ya. Kemudian pemiutang berkata ambillah itu dari si fulan. Kalau 10 tuh aku ada duit aku sudah ambil sama dia tuh. Gimana ya dak? Maka jika barang itu adalah milik pemiutang tadi yang misalnya dititipkan pada si fulan adalah bisa jadi. Ya. Ya, kalau tidak maka ia sebagai wakil mengambilnya. Dan untuk selanjutnya wajib mengadakan akad hutang tersendiri. Para mana hutang sekarang? Apa ke kedai orang? Hutangnya sebatang rokok bila nak bayar? Minta hutangnya apa? Garam sebungkus. Bila nak bayar? Betul tak? Garam sebungkus hutang. Miskin betul hidup. Bila rokok tahanlah dua kotak, 2 selop. Selop namanya. Coba selop tu kena muka kau baru tahu. Selop tu sandal sama kan? Selop sandal sama tak? Ya 2 selop sandal. Ya diselopin muka tu baru tahu. Ya. Murah tak makan makanan tu halal. Tapi yang begitu mahal ya. Apalagi rokok apa nama itu? Sebungkus yang 16 ribu, ada 100 ribu, beli sama orang. Orang gila semua itu. Ya. Bayar anak sekolah tak bayar, guru Qurannya sebulan 25 ribu tak ada bayar, dibilang ustaz tu nak duit pula. Nah memang ustaz tu makan kulhu apa? La haula wala quwwata. Itu tadi betul. Anak jadi alim, jadi zalim macam mana kau dengan bapaknya itu? Ya guru-guru Quran nih kasihan nunggu-nunggu kadang-kadang bila nak bini.
duitnya payah. Hanya cocok cuma kau. Ya, cukup beli sabun. Ya Allah. Paham tak? Masyarakat ada mau paham. Paham tak? Ya. Payahlah sudah. Wa yamtani'u 'ala waliyyin qardu mali maulihi bila daruratin. Apa nih? Naam yajuzu lil qadhi iqradu malil mahjuri 'alaihi bila daruratin likasrati ashghali in kana al muqtadir aminan musiran. Bukan pakai fa atau pakai ghin ya. Ada tuh ashghal bukan asfal. Kalau asfal jalan kau tuh asli palsu. Pakai ghin ya, ghin ashghalihi ya. Terlarang bagi wali menghutangkan harta anak perwaliannya tanpa ada darurah emergensi. Memang bagi qadhi diperbolehkan menghutangkan harta orang yang ada di bawah pengampunannya tanpa dengan adanya darurah karena banyaknya kesibukan tugasnya. Si qadhi tadi asal penghutang itu bisa dipercaya dan orang kaya. Itu pula tengok pula. Ini hutang-hutang potong tanpa bayar. Ya, tengok tuh Belum sekarang kalau orang hutang ke bank ya tinggal apa dia bilang sertifikat. Apa surat apa nama itu? Surat pegawai apa nama itu? Ada juga kan? Ya, yang mempan kan enggak mempan surat nikah, yang mempan surat tanah. Ya. Surat nikah perlu apa kau? Ada orang yang bilang, Ustaz dulu kan orang kalau kawin itu bisa surah ini betul tak? Qul huwallah 3 kali bisa. Aku tidak nyalahkan dah dulu betul lah kata Rasulullah. Tapi sekarang nampaknya tidak mempan. Dia bilang kalau surah Al-Fatihah kuliah 30 juz aja Quran budak ini tak ada yang tidak menjadi menantu loh. 30 juz lah Quran di kepala. Apalagi 3 surah. Ketemunya mantap bawa surat tanah. Dia bilang ada tuh. 30 hektar tanah kau cepat diterima orang tuh. Ya walaupun bungkuk-bungkuk dan nak mati. La ilaha illallah. Paham tak? Ya. Nampak bendonya ya. Kenapa tuh? Ada yang mau tanya di situ? Takut tanya dia. Wa qala wa malaka muqtaridun biqabdin biidni muqridin wa illam yatasarraf fihi kal mauhubi. Apa nih? Muqtarid penghutang. Mulai memiliki harta dengan telah mengambilnya atas seizin dari muqrid piutang. Jadi kita kalau punya harta itu kan daripada orang itu kita berhutang. Tuh. Sekalipun belum mentasarufkannya sebagaimana pada barang hibah. Ada orang hutang, dia punya uang dia punya dagangan 0,5 miliar. Dia bilang, hutangnya 400 juta, modalnya 100 juta. Ustadz dia bilang kalau aku bayarkan hutang tidak habis hartaku ini semua. Maksud kau apa bilang? Jadi belum zakat dia bilang. Nah, ini payah nih. Ya, padahal punya harta yang elok itu kan 4 syaratnya. Al-Islam, kemudian mumayyiz, kemudian milkut tam, ya kemudian al-haul, nisab. Ya, tak dibilangkan Islam itu 4. Dibilang kalau bayar. Sekarang keuntungan dengan siapa? 0,5 miliar dagangan, 100 juta punya 400, siapa yang ngambil? Kan kamu yang ngambil 400 keuntungannya. Itu sementara memang hak kamu tersebut itu. Bayarlah. Zakat itu cuma 2,5%. Kalau 0,5 miliar kan zakatnya cuma 12.500.000. Kalau 1 miliar 25 juta. Nanti dapat tuh setahun 1 miliar tak mau bayar juga, memang kepala batu lah kawan aku bilang. Iya, nak untung. Kan orang tak ada, tak mau dibayar karena kan bilang kalau aku bayarkan tak dapat duit lagi aku. Subhanallah. Padahal yang mengelola keuangan yang kita pinjam itu kita juga kan. Untungnya kita juga. Itulah tadi banyak jahanam pedagang itu orang-orangnya. Ya tak kena menghibiri hak yang lain untuk mendapatkan lisail wal mahrum, orang-orang yang diberikan tak dapat bagian dengan sebab tersebut itu. Coba tuh kalau ibarat pemiutang segala itu
zakat tuh ada betul di Basda kan, di Basnas itu betul-betul orang bayar, aman tuh kampung. Enggak, mana enggak orang bayar situ enggak? Barang ke kiai, ke ustadz orang bayar, tinggal ustadznya saja percaya atau tidak. Kalau ustadznya masuk kantong semua, habis Ramadan beli mobil dia, belajar beli motor dia, dan kawin pula dia dah. Ini ustadz. Nah itu tadi. Kenapa? Karena orang kurang percaya tadi sebab ya apa namanya itu pendistribusian daripada zakat itu ya payah pak. Aku ini penasihat di zakat tuh spesial adalah pada muka aku sampai sekarang. Ya penasihat juga lah. Tapi kurang sehat buatnya dah. Ya kan kata sehat, penasehat. Sehat kan? Ya cuma pena cuma dapat sehat tidak. Awak tulis sampai penasehat coba aja tuh. Pena cuma awak punya, sehatnya punya orang. Bilang dah lah, aku bilang. Jadi penasihat kau. Pena, ya dikit aja. Pena, tidak sedikit kan? Nah, sedikit kan? Harakat dikit dibariskan imalah. Mananya beda. Kalau orang depak dengan depak beda. Depak dengan depak sedikit kan? Kau. Dah lah, tapi dimasukkan orang juga masih penasihat ini, selama ini. Mana pernah orang kirim duit nih? Cuma nama awak cuma dijual orang. Iya. Tuang. Itulah kata orang India dulu. Ya, itulah tadi dia bilang ayam punya telur, sapi punya nama. Itu ya. Nah, itu orang dia bilang apa? Ayam punya telur, sapi punya nama. Telur mata sapi, mana ada bilang telur mata ayam? Yang dapat apa? Sapi. Yang punya ayam. Paham tak? Ini kira kita juang sana sini yang dapat itu ya. Itu gila ada orang begitu. Ya Allah beriman tak ada. La haula wala quwata illa billah. Ini sibuk sekarang siang malam minta tidur nih orangnya. Tengok tuh, posko apa nama itu? Posko belacak cuma kau tengok keliling. Ngapa nih? Nyanyi belacak ke masjid tak cuma ada suruh yang tim sukses ke masjid ke rumah Allah. Betul tak? Ada sibuk. Mata 1, mata 2, mata 6, mata 7. Ada tak? Pak. Ada tak? La ilaha illallah. Saya kadang kontrol malam-malam buta tu balik keliling, aku tengok. La ilaha illallah. Macam mana lah pejabat kita ni yang calon-calon ni. Tak jadi apa-apa, siapa? Jadi apa kau nak jadi hantu cuma kau? Biar dengar di kuping dengar 3 paslon tu. Ya. Faham tak? Tak ada. Aku tadi pergi Kenduri, untung aku dah dekat-dekat. Karena di fotonya di seberang rumah apa namanya? Rumah paslon apa namanya itu? Ya. La ilaha illallah digunakan ya. Ini aku pakai baju gelap-gelap dikit bilang aku hatiku juga ada apa merundung malang rasanya aku bilang hati. Baju gelap dikit. Apa baju gelap-gelap ini? Ya dikasih orang aku pakai kan lah, orang ngasih ya tak? Kenapa Ustaz? Ya aku dirundung malang aku ni hati kataku. Saya sengok dengan muka kau tu. La ilaha illallah orang tua ni katanya ada aja cakapnya. Paham tak? Ada yang tanya tu? Tang piutangnya. Jadi kau ini masalah besar. Walaupun kepada orang non muslim tetap kau bayar. Orang masuk kata Nabi SAW, orang masuk matisan masuk surga, surga. Tapi kalau ada utang nanti dulu. Subhanallah utang. Makanya orang meninggal dunia ini kan ditanya nih masalah utang piutang siapa bulan nih? Ada dah tuh. Ini ahli warisnya yang nunggu. Betul tak? Ya, manalah anak-anak kita ndak apa nih menanggungkan utang kita. Ada cara cerita cuma depan katanya ya saya tanggungkan. Sementara pas duit tak ada bapaknya hantarlah kalau dibantai-bantai malaikat di bawah tuan. Ya kau selesai lah urusan. Ya apa ya? Itulah budak gila banyak sekarang ni. Mana tadi tu? Jelas itu. Ada undangan malam ni. Kalau undangan cepat nyambung ya. Kalau ngaji entah mana begini berapa orang lah ahli jannah ni? Paling 20. Kalau ke Kenduri 200 sejadinya. Memang mulut-mulut ayam mulut kari. La ilaha illallah. Tiap hari dipekii masih aja tak mempan. Ya. Qala syekhuna wal aujah bin nuquti al-mu'tadi fil afrah annahu hibatun la qardun wa in fila raddu mislihi. Coba. Guru kita ini berkata pendapat yang lebih berwajah, yang pantas bahwa bingkisan seperti yang biasa diberikan pada waktu-waktu berbahagia adalah hibah bukan hutang. Tuh, kita kasih parcel namanya ya. Kalau manten parcel teman tamat sekolah dikasih parcel hadiah. Itu yang dianggap hutang. Dibilang aku ngasihkan, nanti kau balikkan kalau aku kawin. Ada boleh itu. Itu hibah. Nah sama lo musim partai sekarang nih dikasih 300-400 cucuk dia, cucuk kepala botak kau bilang. Tat dia bilang sejuta ni cucuk lah. Aku dah kalau kau ada bini aku cucuk bini aku lah. Cucuk kau. Ya. Ni Pak sudah duda dia bilang cucuk ke mana aku bilang. Ya karena datang kan tapi suku tak ada lah dia.
Itu malah riswah namanya. Sekarang kan begitu, tidak beri. Nih, bukan lillahi ta'ala kasih, ini kasih 500.000. Maksudnya apa? Cucu aku kan nanti congter kepala botak tuh. La haula wala quwata. Itulah tadi beda kalau kita parcel, kita hadiah sama manten, hadiah kawan tamat sekolah, kenaikan sekolah, ya apa dia tamat itu mungkin dapat itu kenaikan pangkat, tidak apa-apa, itu namanya hibah, apa nama hadiah parcel, tidak ada tuntutan. Nah tapi kalau musim-musim pilkada lain dituntutnya kau. Ada tuh orang kemana kampung mana tuh, dia kasih mesin apa namanya, aku ceramah seberang tuh, kasih mesin apa namanya, mesin mati lampu nih, mesin genset namanya. Kasih pas itu tak menang suaranya, diambilnya balik mesin tuh. Nah aku bilang ini bukan genset, kegencet kalau dibuatnya. Ada di masjid mana tuh? Aku biar dengar kuping orang tuh. Dia bikin kubah masjid tuh sekian dulu 35 juta apa tuh itu dulu. Sekarang tak menang grup dia tuh di situ, dia tak menang. Diminta balik dengan masjid itu dia. Aku bilang dengan syarat menang, minta balik, sibuk masjid itu. Tutang masjid dibuatnya. Itulah tadi. Paham dah kau? Iya. Nah, ini tim sukses semua banyaknya. Diam-diam cuma padahal duit ini bukan main nih. La ilah sama gilanya. Tengok tuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biarlah ya aku sebut tak. Dia nak marah-marah lah. Kalau aku tak cucuk kata apa? Tak, dia nak ngesok pula. Kau wakil kami, aku bilang, mana hebat wakil di kepala? Kita wakil rakyat, dia wakil rakyat kita tuh. Kita yang jago bukan dia. Bupati kita yang jago. Yang macam-macam kau tunjuk, aku bilang kata kami pilih, tak jadi muka kau. Betul. Jangan mau kalah kau. Ini nak kalah pula. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Wakil rakyat. Betul? Musyawarah rakyat. Wakil kan? Ya. Nak sok pula dia. Ya. Suara kita sama satu tak? Satu saya sama presiden sama. Sama satu. Cuma beda kantongnya. Nah, itu aja lah. Ya. Awas kalau kena ceramah begini gila dia bang, lepak kelepuk, jadi dia manggil. Jadi deh mana ndak? Ya jadwal mana deh? Maulid nih. Jadwal yang berani cuma manggil. Ada? Itu tadi. Paham kah? Udah pasangan dah kau tengok deh. Yang mana nak kau pilih? Iya, pilih kampung-kampung tuh kasih datang dia. Datang beras, datang minyak. Ya dah, datang kan? Datang kain, cabadak pula. Ada deh. Waqala walau anfaqa ala akhihi rasyid wa iyali sinina wa huwa sakitun la yarji'u bihi alal aujah. Apabila seseorang menapakahi saudaranya yang telah pandai berbuat atas keluarga yang sedang ia diam, tidak menyebutkan sebagai hutang, maka tidak bisa minta ganti kembali. Demikian pendapat yang lebih wajar. Nah kan ada kita nih beradik, kadang adik kita ini kecil-kecil nih, kita biayai semua, paham tak? Tahu-tahu kan bapaknya meninggal, harta tuh banyak tuh dapat. Kata abang bilang, kau tak dapat apa lagi, kau tuh kecil itu aku biayai semua dengan duit bapak. Mana boleh? Tak ada urusan itu, tetap dapat si adik tadi. Paham? Itu kan banyak aneh dia. Dia bilang, aku kasih makan kau sejak kecil sampai sekarang kau mana diminta ganti dia. Tidak boleh itu. Itu cuman tidak bisa dituntut. Ya, betul makam yang paling tua itu sebagai bapak atau ibu, kita punya saudari atau saudara paling tua itu bimakani abi au ummi. Itu jadi kalau saudara kita paling tua itu seperti bapak kita atau emak kita itu saja tempatnya. Tapi harta tidak boleh. Besar kecil tua muda, laki perempuan mesti dibagi itu harta. Bukan masalah dia dapat tidak dapat. Ya, ada kadang kecil pula bilang, abang ni banyak makan punya bapak. Nah, terbalik pula tu. Sudahlah abang tak usah ambil lagi. Kami aja ngambil, kami baru hidup. Tak bisa juga. Nah, itu kebalikan juga tidak bisa. Nah, ini tadi hukum. Mesti diterangkan tersebut, tapi orang belum tentu mau. Paham tak tu? Mana tu? Ustaz dia bilang kami tak punya harta, Ustaz. Sudahlah jangan tanya. Dia bilang, tak punya masih bertanya juga. Apa yang ditanyakan muka kau? Maling yang tengok kata suka. Ya, paham tak? Ya. Ada sih kadang dia bertanya, kami tak punya harta. Kemarah sekali. Ya. La ilaha illallah. Gimana tuh? Ya. Sekarang kan leher bunyi ya. Ini terasa sekarang nih orang nak kenduri ini terasa nih. Betul. Coba ilmu tuh begitu. Ya dah. Sekarang kita pergi kenduri nih. Orang bunyi piring, treng. Kata. Mendeguk liur tak? Mendeguk liur, ya kan? Terasa makanan tuh udah walaupun jauh-jauh. Sekarang ada undangan nih.
Ada undangan terasa tuh gini aja. Enak liur rasanya tak? Coba kalau tak ada mengaji itu begitu liur. Tak ada enak, supaya enak. Kalau udah ada nak gitu. Ya, kalau belanja enak terus. Kalau ngaji dah. Terbalik. Ya apa ya? Jadi orang kalau tak mengaji satu gelisah dia. Usahakan. Ada orang tak bertiduran. Setelah dapat ilmu, paham. Ya. Gimana tuh? Kita tanya apa di belakang tuh? Senyap-senyap tuh tidur. Ya. Masih ada waktu ya. Wa qala wa jaza li muqridin istirdadun haitsu baqiya bi milkil muqtaridi wa in zala an milkihi thumma ada 'alal aujuh. Jaiz boleh harus bagi muqrid, orang yang meminjami, ya, menarik kembali barang yang dihutangkannya bila masih berada kepada pemilik muqtarid. Kita pinjamkan, kita rasa ambil balik. Boleh? Tuh. Ya. Kita merasa ini tidak bakal bayar, tariknya sudah dapat. Boleh? Ya. Dan sekalipun telah pernah lepas dari milik muqtarid, ya, kemudian kembali lagi, demikian dari tinjauan beberapa aujuh. Itu hukum hak kita yang punya. Kita kapan saya boleh ngambil. Dan kita kasih balik lagi. Boleh? Beda yang utang. Tadi ya. Ini tadi. Wa qala bi khilafi ma law ta'allaqa bi haqqin lazimun karahnin wa kitabatin fala yarji'u fi hina idzin. Naam au ajarahu raja'a fihi. Lain halnya jika barang itu berkaitan dengan hak, tetap misalnya gadai atau kitabah. Gadai, ya, kita gadai ya. Kitabah itu hamba yang tertulis supaya kapan dia untuk merdeka. Maka mukrid dalam hal ini tidak boleh menarik kembali tuh yang meminjami. Memang jika barang itu oleh muqtarid disewakan, maka hendaklah ditarik kembali. Kalau disewakan, tapi kalau diutangi jangan diambil dulu. Karena itu manusia soalnya di situ. Ya. Wa yajibu 'alal muqtaridi raddul misli fil misli wa huwa an-nuqdu wal hububu walau nuqdan abtalahu sultan. Li'annahu aqrabu ila haqqi wa raddul misli suratan. Wajib bagi muqtarid mengembalikan barang sepadan untuk yang bersepadanan sesuai, yaitu uang, emas, perak dan biji-bijian, sekalipun uang itu telah ditarik dari peredaran oleh pemerintah, karena dengan mengembalikan uang itulah yang lebih mendekati hak muqrid dan wajib mengembalikan tersebut itu. Nah tuh fil mutaqawwami wa huwal hayan was thiyabu wal jawahir. Bentuk sepadannya untuk hutang barang mutaqawwam yaitu binatang, pakaian dan mutiara. Ya. Jelas ya? Ada yang mau tanya itu? Ini sudah sampai ke rumah baru bertanya nanti. Marah itu. Ya, ini sudah balik ke rumah 45 baru bertanya dia. Ada yang begitu kadang, sudah saya balik di rumah baru bertanya timbul. Aku bilang kau ini mana timbul, tak timbul tadi. Ya, itu sudah balik. Kan sekarang nak bertanya. Kalau nak ke rumah silakan bilang bawa beras. Ya, yang gratis ya, makan sama ustaz. Iya. Allahu akbar. Cukup dulu ya. Dosa kita bermodal tahlil ya, dapatkan nasi setalam bertiga. Yang diundang, tak diundang makan punya orang. Ya. Wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah umurana. Allahumma salli ala salihin wa sallallahu Muhammadin. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum. Allahumma salli ala Muhammad.